keadaan orang kafir ini dibangkitkan dalam kondisi buta, dalam kondisi tidak mendengar, dalam kondisi tuli, ini pertama kali dikumpulkan di padang mahsyar. Pertama kali dikumpulkan padang mahsyar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi panca indera mereka. Jadi awal dikumpulkan di padang mahsyar mereka kondisinya demikian, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bisu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi panca indera mereka. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah al-iman bil yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Kalau kemarin kita telah membahas tentang masalah hari dibangkitkan, maka kita sekarang masuk pada pembahasan baru, yaitu pembahasan an-nafkhu fis-sur, yang artinya adalah tiupan sangkakala. An-nafkhu di dalam bahasa Arab itu artinya adalah ikhrajul hawa min batinil insan. Kata para ulama, an-nafkhu itu artinya adalah mengeluarkan hawa dari perut manusia. Sedangkan as-sur, ya, artinya sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW pernah ditanya, su'ila anis-sur. Nabi SAW ditanya tentang sur itu apa. Kemudian kata Nabi SAW, qarnun yunfahu fih. Sur itu kata Nabi SAW adalah, ya, tanduk yang ditiup padanya. Jadi tanduk yang ditiup padanya. Di dalam sebagian riwayat disebutkan kahayatil buq, seperti bunyi, seperti bentuknya seperti trompet. Mungkin ada sebahagian kita bertanya, kenapa dimisalkan seperti trompet? Bukankah trompet itu sesuatu yang tercela di dalam syariat kita? Kenapa dimisalkan seperti bentuknya seperti trompet? Maka tidak semua tashbih, ya, penyerupaan sesuatu itu dengan sesuatu yang tercela itu tidak boleh. Maka boleh seseorang menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang mungkin tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Contohnya, di antaranya adalah Nabi SAW menyerupakan datangnya wahyu kepada beliau seperti apa kata beliau, salatul jars, seperti bunyi lonceng. Padahal kita tahu lonceng itu tidak diperbolehkan karena itu adalah adat kebiasaan agama selain agama Islam. Sehingga kadang-kadang penyerupaan itu tidak mesti. Penyerupaan sesuatu yang halal dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan itu dilarang, tidak mesti.
Ya, seperti contoh di dalam hadis ini. Nabi SAW menyerupakan ya nafkhus sur. Ya sur itu kata Nabi kahayatil buq. Bentuknya seperti bentuk trompet. Kemudian ahlul ilm, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya, seperti Hasan al-Basri dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya sur ini ya, atau kata sur itu adalah jamak dari surah. Surah itu di dalam bahasa Arab artinya gambar. Tetapi sebetulnya tidak benar ya. Dan ini pendapat Hasan al-Basri. Beliau mengatakan as-sur itu jamak dari surah. Sebetulnya dia bukan jamak dari surah. Ya. Kemudian siapa yang meniup trompet ini? Siapa yang meniup trompet ini? Disebutkan di dalam sebagian riwayat ya, yang meniup trompet ini adalah Israfil alaihissalam. Ya. Tetapi kebanyakan dalil menyebutkan yang meniup trompet ini tidak disebutkan namanya, yaitu sahibu as-sur. Disebutkan di dalam banyak hadis, disebutkan yang meniup trompet ini adalah sahibus sur, yang memiliki trompet. Tidak disebutkan namanya. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, maka rata-rata disebutkan adalah sahibus sur, yang memiliki trompet. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Kata Nabi SAW, inna tarfa sahibis sur madza wa kullun bihi musta'iddun yanzur nahwal arshi makhafatan ay yu'mar qabla ay yartadda ilaihi tarfuh ka'anna aynayhi kawkabani durriyan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ya, peniup trompet dia sedang bersiap, sama sekali dia tidak pernah berkedip matanya, kata Nabi, menunggu ya, melihat ke arah arasy ya, takut kalau seandainya dia diperintahkan pada saat itu dia berkedip. Artinya dia siap siaga setiap saat, tidak pernah berkedip, kata Nabi SAW. Walaupun sekali tidak pernah berkedip. Kenapa? Dia takut ketika saat berkedip datang perintah telat. Ya telat ya. Maka subhanallah ya, tidak pernah berkedip, kata Nabi SAW. Siap menunggu perintah dan melihat ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi namakan di sini dengan sahibus sur. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW sahibu as-sur. Ya. Dan seperti itu pula ya, Nabi juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang lain ya, yang diriwayatkan ya, oleh Imam At-Tirmidzi ya, bahwasanya kata Rasulullah SAW, "Kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarni wa hatta jabhatuhu wa asgha sam'ahu yantadhir ayyumar ayanfakh fayanfakh." Kata Nabi SAW, bagaimana saya mendapatkan nikmat, merasa nikmat, sedangkan sahibul qarn yang memiliki tanduk telah menelan trompetnya, telah ya dia menaruh di dalam mulutnya, ya, dan telinganya siap mendengarkan perintah, dan dia melihat, kata Nabi SAW, yang menunggu untuk kapan diperintahkan untuk ditiup, maka dia meniup. Ya, maka di dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya yang meniup trompet ini tidak disebutkan namanya secara jelas. Disebutkan dalam hadis itu sahibus sur, kadang disebutkan dengan sahibu al-qarn. Tetapi para ulama ya, sebagian ahlul ilm mengatakan, bahkan dinukil ya kesepakatan para ulama, bahkan ijma' yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya yang meniup trompet itu namanya adalah Israfil. Datang dalam riwayat Abi Ya'la di dalam musnadnya dan Ishaq Ibn Rahuyah, di dalam sanadnya ada kelemahan. Tetapi ulama berijma' nama yang meniupkan trompet itu namanya adalah Israfil. Ya, sebagaimana berkata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, kata beliau, qala ulama'una wal umam mujmi'un ala anna alladhi yanfakh fi sur Israfil alaihi salam.
Kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya berkata ulama'una dan para umat sepakat bahwasanya yang meniup trompet itu namanya adalah Israfil alaihi salam. Maka ini kesepakatan para ulama, ijma' di kalangan para ulama, yang meniup trompet itu adalah Israfil, dan ijma ini juga dinukil oleh Al-Halimi. Ya, maka Al-Halimi juga menukil ijma ini sebagaimana yang disebutkan oleh Hafidz Ibni Hajar. Adapun dalil tentang tiupan sangkakala ini tentu dalil sangat banyak. Baik itu dari Al-Qur'an ataukah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil bahwasanya tiupan sangkakala itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml. Allah mengatakan wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ditiupkan sangkakala, maka terkaget semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka kata Allah, ketika ditiupkan sangkakala maka terkaget. Ya, dalam sebagian para ulama menafsirkan adalah pada mati semua, ya, yang ada di langit dan ada yang di bumi, kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Artinya ketika ditiupkan sangkakala itu semuanya mati, yang ada di langit, ya, adapun yang di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Para ulama mengatakan yang tidak mati ketika ditiup sangkakala, ulama berselisih. Sebagian ulama mengatakan yang tidak mati adalah Jibril alaihissalam. Sebagian lagi yang mengatakan yang tidak mati adalah Jibril dan Israfil. Sebagian lagi mengatakan yang tidak mati adalah Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut. Yaitu malaikat maut. Ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama siapa-siapa yang tidak meninggal. Artinya ada sebab tidak semua makhluk Allah ketika ditiupkan sangkakala itu semuanya meninggal. Ada di antara makhluk Allah yang tidak meninggal. Sebagaimana tadi kita jelaskan, di antaranya adalah sebagian para malaikat. Yang mana ulama berselisih siapa malaikat yang tidak meninggal tersebut. Maka ada pengecualian. Ya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang adanya tiupan sangkakala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin. Allah menjelaskan tentang masalah tiupan sangkakala ini. Kata Allah, "Wa nufikha fis-sur fa idahum minal addasi ila rabbihim yansilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ditiupkan sangkakala, mereka bangkit dari kuburnya menuju Tuhannya. Ya, ini juga dalil yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya tiupan sangkakala itu ada, dan seorang mukmin wajib dia beriman tentang adanya tiupan sangkakala ini. Dan dalil-dalil dari Quran dan hadis itu sangat banyak sekali. Di antaranya dalil hadis tadi kita sudah jelaskan di awal pertemuan bahwasanya Nabi SAW ketika ditanya apa itu sur, kata beliau qarnun yunfakhu fih, yaitu ya tanduk yang ditiup padanya. Kemudian berapa kali tiupan sangkakala ini? Ya, berapa kali tiupan sangkakala ini? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tiupan sangkakala ini. Berapa kali terjadi? Ya. Sebagian ahlul ilm mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan tiupan sangkakala ini ada 3 kali tiupan. Ada 3 kali tiupan. Dan ini pendapat Ibnul Arabi dan juga pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Imam Ibnu Katsir dan pendapat Safriyani di dalam kitabnya. Maka mereka mengatakan bahwasanya tiupan sangkakala itu ada 3 tiupan. Apa saja 3 tiupan tersebut? Yang pertama kata mereka, nafkhatu faza', tiupan yang mengagetkan. Kemudian yang kedua kata mereka, nafkhatu sa'iq, tiupan yang mematikan. Ketika ditiup itu semua orang mati. Kemudian yang ketiga adalah wa nafkhatu ba'sin. Yang ketiga adalah tiupan dibangkitkan. Setelah dimatikan, ditiup kembali, mereka dibangkitkan. Ini 3 tiupan kata mereka. Apa dalilnya? Ahlul ilm, ya, Imam Ibnul Arabi, Syekh Islam dan yang lainnya, mereka berdalil pertama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Allah mengatakan di dalam ayat ya, di dalam surah An-Naml Allah mengatakan wa yauma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Kata Allah, pada hari ditiupkan trompet tersebut maka kaget yang ada di langit dan ada yang di bumi, kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Ini dalil kata mereka, tiupan yang pertama namanya tiupan al-faza. Ya, nafkhu al-faza. Dalil yang kedua, bahwasanya tiupan yang kedua ada tiupan as-sa'iq, adalah firman Allah Subhanahu wa taala pula di dalam surah Az-Zumar ayat 68. Allah mengatakan, "Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ditiupkan trompet tersebut, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka ini di dalam ayat ini disebutkan tiupan yang lain namanya tiupan sa'iq. Kemudian dalil yang mengatakan bahwasanya ada tiupan yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sama, yaitu dalam surah Az-Zumar, kata Allah, "Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kata Allah, kemudian ditiupkan lagi tiupan yang lain, pada saat itu pun mereka berdiri dan menunggu. Maka ini kata mereka, kata para ulama di atas, menunjukkan bahwasanya ada 3 tiupan. Ya, 3 tiupan. Tiupan yang pertama tiupan al-faza, yang kedua adalah tiupan sa'iq, yang ketiga adalah tiupan al-ba'si. Dan ini pendapatnya para ahlul ilm. Dan juga sebagian ulama berdalil juga dengan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallam, ya sebagaimana diriwayatkan di dalam sebagian buku hadis disebutkan bahwasanya tiupan itu ada 3 tiupan. Tiupan sa'iq, tiupan faza, dan tiupan al-ba'si. Ada tiga tiupan. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Pendapat yang kedua bahwasanya tiupan itu ada 2, tidak 3. Tiupan itu cuma 2 saja. Apa itu? Ya, tiupan tersebut ya, kata mereka, tiupan yang pertama itu adalah tiupan faza dan sa'iq. Faza dan sa'iq itu tiupan yang sama. Dan yang kedua adalah tiupan namanya adalah tiupan sangkakala al-ba's. Tiupan dibangkitkan. Dan ini pendapat sebahagian dan mayoritas para ulama. Di antaranya ini pendapat Imam Al-Qurtubi, pendapatnya Imam Ibnu Hajar, pendapatnya Al-Baghawi, dan juga pendapatnya Syaukani dan yang lainnya. Mereka berdalil bahwasanya tiupan itu cuma 2 saja. Tiupan faza dan sa'iq itu sebetulnya 1 tiupan, dan yang kedua adalah tiupan al-ba's. Jadi ketika pertama kali ditiupkan semuanya mati. Kemudian yang kedua, di tiupan kedua dibangkitkan. Apa dalil mereka? Ya, berdalil mereka adalah ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka ya menunggu kecuali 1 teriakan saja. Ya, di saat mereka itu sedang bertengkar. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak bisa memberikan wasiat dan tidak bisa kembali kepada keluarganya ketika datang tiupan tersebut. Wa nufikha fis-sur, kemudian ditiupkan lagi trompet tersebut, fa idahum minal addasi ila rabbihim yansilun. Kemudian ditiupkan trompet lagi, kemudian mereka keluar dari kuburan mereka menuju Tuhan mereka. Mafhum dari ayat ini apa? Tiupan itu cuma 2. Tiupan yang pertama mereka meninggal, tiupan yang kedua mereka bangkit dari kuburannya. Kemudian juga ahlul ilm berdalil juga di dalam surah Az-Zumar. Sebagaimana berdalil tadi Syekh Islam, Ibnu Katsir, dan Imam Ibnu Al-Arabi di dalam surah Az-Zumar, kata mereka dalil
firman Allah, summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan lagi tiupan yang lain, ukhra, dan mereka berdiri, ya, yanzurun, ya. Maka kata para ulama, kata ukhra di sini ini menunjukkan biasanya ukhra itu adalah digunakan untuk sesuatu yang dua, ya. Ya biasanya orang Arab mengatakan yang pertama ini al-ula hakadha wa ukhra, dan yang lainnya seperti ini. Jadi biasanya ukhra itu adalah untuk digunakan untuk yang kedua, ya. Seperti orang mengatakan saya punya istri yang pertama wa zaujati ukhra, istri saya yang lain, maka digunakan maksudnya adalah istri yang kedua. Ya, maka kata ukhra sering sekali di dalam bahasa Arab dipasangkan dengan makna yang kedua. Kemudian juga yang menguatkan bahwasanya tiupan itu 2 kali saja, tidak 3 kali, adalah hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ma baina nafkhataini arba'un. Sesungguhnya di antara 2 tiupan itu jaraknya 40. Kata Nabi, ma baina nafkhatain arba'un. Sesungguhnya jarak di antara 2 tiupan itu ada 40. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini menegaskan bahwasanya di antara 2 tiupan itu cuma dua kali saja. Maka wallahu taala alam, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya tiupan itu cuma dua kali. Ya, tiupan itu cuma 2 kali. Tiupan faza dan sa'iq itu ketika ditiupkan sangkakala meninggal semua, dan yang kedua adalah tiupan al-ba'si. Tiupan al-ba'si. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis juga, yang pertama kali yang mendengar tiupan ini disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallam, wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawla ibilih fayas'iq wa yas'iqan nas. Kata Nabi sallam, orang yang pertama kali mendengarkan tiupan ini adalah orang yang sedang memperbaiki tempat minum ontanya. Jadi orang pengembala onta ketika dia memperbaiki tempat minum ontanya, kemudian dia mendengar tiupan sangkakala, maka dia orang yang pertama kali. Maka kalau antum kada berternak onta, bukan orang pertama kali mendengar tiupan tersebut. Ya. Maka ya yang pertama kali kata Nabi sallam, orang yang memperbaiki ya tempat minum ontanya. Maka itulah orang yang pertama kali mendengar, kemudian dia meninggal, kemudian didengarlah tiupan ini oleh semua manusia yang pada saat itu. Maka kata Nabi sallam, meninggallah semua manusia pada saat itu. Kemudian disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah tadi bahwasanya di antara 2 tiupan tersebut jaraknya 40. 40 apa yang dimaksudkan? Apakah yang dimaksudkan 40 hari? Ataukah yang dimaksudkan 40 tahun? Apakah yang dimaksudkan 40 bulan? Apa yang dimaksudkan 40 di sini? Maka disebutkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, ma baina nafkhataini arba'un. Di antara 2 tiupan itu ada 40. Kemudian murid-murid Abu Hurairah bertanya, qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman, wahai Abu Hurairah, yang dimaksudkan 40 ini apakah 40 hari? Qala abaitu. Maka Abu Hurairah pun tidak menjawab. Kemudian murid-murid Abu Hurairah ini pun bertanya, qal arba'una syahran, apakah itu jaraknya 40 bulan? Abait. Maka Abu Hurairah pun tidak menjawab. Qala arba'una sanatan, ditanya lagi kepada Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Wahai Abu Hurairah, apakah 40 tahun yang dimaksudkan oleh Nabi? Ma baina nafkhatain. Di antara 2 tiupan itu ada 40. Ditanya lagi Abu Hurairah ini, apakah 40 tahun? Abait. Abu Hurairah pun tidak menjawab. Maka kata para ulama rahimahullahu taala bahwasanya 40 di sini tidak diketahui.
40 apa? Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Apakah 40 abad? Wallahu taala alam. Maka Abu Hurairah pun tidak tahu. Ya, beliau pun juga tidak tahu. Beliau dengar dari Nabi 40. Maka ya penting seseorang itu ketika memahami hadis Nabi, dia harus memahami dengan ilmu bahasa Arab. Bukan memahami sesuai dengan mentakwil. Karena banyak sekali orang mentakwil hadis Nabi, khususnya berkaitan dengan masalah al-iman bil yaumil akhir. Ya, yang terkena dengan orang, istilah kita biasanya cocok lagi. Ya. Makanya para ulama mengatakan ya tidak boleh seorang mentakwil, apalagi masalah beriman pada hari akhir, karena ini kebanyakan adalah perkara gaib, maka tidak boleh kita takwil ya dengan menurut kita. Ya. Sebanyak orang itu mentakwil ya kejadian-kejadian tentang hari kiamat. Ya. Kemudian makanya Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kata beliau, wa za'ama ba'du syurrah annahu waqa inda Muslim 40 sanah wala wujuda lidzalik. Na'am akhraja Ibnu Marduyah min tariq Sa'id ibn Salt anil A'mas fi hadzal isnad 40 sanatan wa huwa syadz ومن وجه ضعيف أن عباس قال ما بين نفخة ونفخ 40 سنة ذكره في أواخر سورة الصاد وكأن أبا هريرة kata Hafidz لم يسمعها إلا مجملة فلهذا قال لمن أينها له أبيت ووقع في جامع بن وهب 40 جمعة وسند منقطع. Kata Hafidz Ibnu Hajar, menyangka sebagian orang yang mensyarah Sahih Muslim ya, bahwasanya di dalam riwayat Muslim terdapat 40 sanah. Disebutkan di sana 40 tahun, dan yang benar kata Hafidz tidak ada asalnya di dalam Sahih Muslim penyebutan kata tahun. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, betul dikeluarkan oleh Ibnu Marduyah dari jalur Sa'id dari A'mas dengan isnad bahwasanya 40 sanah, 40 tahun. Tetapi ini riwayat yang lemah. Ya, kata Hafidz, riwayat yang mungkar, riwayat yang syad. Dan juga kata Hafidz Ibnu Hajar diriwayatkan dari sanad yang lemah, dari jalur yang lemah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwasanya jarak antara satu tiupan dengan tiupan berikutnya adalah 40 tahun. Disebutkan ketika Ibnu Abbas menafsirkan akhir surah Sad. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, wa ka'anna Abu Hurairah, sepertinya Abu Hurairah, kata Hafidz Ibnu Hajar, lam yasma'ha, tidak pernah mendengarnya dari Nabi kecuali secara mujmal, secara umum. Abu Hurairah mendengar hadis ini, kata Hafidz, beliau mendengarnya seperti ini. Ya, makanya Abu Hurairah ketika ditanya berapa 40 apa yang dimaksudkan, maka beliau tidak menjawab. Maka inilah yang benar, bahwasanya kita tidak mengetahui ya berapa jarak di antara dua tiupan tersebut. Tetapi yang kita yakini jaraknya adalah 40. 40 apa yang dimaksudkan, wallahu a'lam. Kemudian ada sebuah permasalahan di dalam masalah meniup sangkakala ini, adalah sebuah muskilah di dalam Sahih Bukhari. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, fa innan nas yus'aquna yawmal qiyamah fa akunu awwalu man tanshaqqu anhu al-ard Kata Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya manusia nanti akan ditiupkan sangkakala di hari kiamat, dan aku yang pertama kali dibangkitkan di kuburan. Timbul pertanyaan, apakah nanti di hari kiamat ada lagi tiupan sangkakala? Ya. Apakah ada tiupan sangkakala di hari kiamat? Maka hadis ini muskilah. Hadis ini bermasalah, ya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Oleh karena itu, ya, para ulama ya menjelaskan. Di antara yang menjelaskan ini adalah Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Imam Al-Mizzi, bahwasanya hadis ini keliru diriwayatkan oleh rawinya. Hadis ini rawinya keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Hadis ini sebetulnya dua hadis, tetapi diriwayatkan oleh rawi ini
menjadi satu hadis. Jadi dua hadis digabung oleh rawi itu jadi satu hadis. Yang mana hadis ini berbeda. Makanya kata Al-Mizzi, Imam Al-Mizzi, sebetulnya hadisnya diriwayatkan dengan dua lafaz. Sebetulnya hadisnya yang pertama adalah innan nas yus'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwalu man yufiq. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nanti di hari kiamat kelak, ya, di hari kiamat kelak nanti ada tiupan sangkakala dan aku orang yang pertama kali sadar dari tiupan tersebut. Orang yang pertama kali sadar, bukan dikeluarkan dari kubur. Kemudian hadis yang berikutnya adalah kata Nabi, wa ana awwalu man tunshaqqul anhul ard yaumal qiyamah. Dan aku, kata Nabi, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan nanti di hari kiamat. Ya. Jadi ya, hadis itu ada dua. Bahwasanya Nabi SAW nanti di hari kiamat kelak ada tiupan lagi. Ya, tiupan sangkakala. Dan Nabi orang yang pertama kali disadarkan. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis berkaitan tiupan sangkakala ketika dibangkitkan dari kuburannya. Ketika manusia itu dibangkitkan. Oleh karena itu kata para ulama, tiupan nanti sangkakala di hari kiamat itu berbeda dengan tiupan sangkakala ketika manusia dimatikan dan ketika manusia dibangkitkan. Ya, maka ini adalah tiupan yang lain. Ya, tentu berbeda ketika ya tiupan sangkakala itu ya ketika manusia dimatikan dan ketika manusia dibangkitkan. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, sebetulnya hadisnya tidak bermasalah, tapi rawi di sini keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Kemudian Bapak Ibu, ketika manusia ya, dibangkitkan nanti di hari kiamat kelak, maka ya, manusia ketika ditiupkan sangkakala, maka pada tiupan yang kedua manusia akan dikumpulkan. Ya. Ketika mereka keluar dari kuburannya, ya, maka manusia akan dikumpulkan. Yang mana dikumpulkan ini yang disebut dengan al-hasyar atau dikenal dengan padang mahsyar. Tentu al-hasyar ini, padang mahsyar ini atau dikumpulkan manusia ini ada dua kejadian. Ada kejadian di dunia dan ada kejadiannya di akhirat. Kejadian di dunia itu ada dua kali di dunia. Pertama ketika dikeluarkan orang-orang Bani Nadir dari kota Madinah. Ketika mereka dikeluarkan, ya, Bani Nadir dari kota Madinah dikumpulkan di suatu tempat, maka Allah menamakan juga hasyar. Dan hasyar ini sudah terjadi. Ketika dikeluarkan orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi. Hasyar yang kedua di dunia yang terjadi adalah ketika di hari kiamat kelak, di akhir, ya, di sebelum terjadinya hari kiamat, manusia akan digiring oleh api. Yang kata Nabi keluar dari Yaman, yang menghalau manusia berkumpul di satu tempat. Ini disebut juga al-hasyar, pengumpulan. Dan ini pengumpulan yang ada di dunia dan ini belum terjadi. Ya. Dan yang ingin kita bahas ini adalah al-hasyar, dikumpulkan manusia ketika mereka dibangkitkan dari kuburannya. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya, maka manusia juga nanti akan dikumpulkan atau yang disebut dengan al-hasyar atau diistilahkan dengan bahasa kita istilahnya adalah padang mahsyar. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, kata beliau, ana sayyidu walada Adam yaumal qiyamah wa ana awwalu man yunshaqqu anhul qubur. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku adalah sayyid anaknya Adam pada hari kiamat. Dan aku, kata Nabi, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburannya. Jadi Nabi SAW orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan. Kemudian, bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan? Bagaimana keadaan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar? Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, hufatan, uratan, ghurlan. Kemudian Nabi mengatakan, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Wa awwalu man yuqsa yaumul qiyamah Ibrahim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak pakai sendal.
Ya, tidak pakai sandal dan sepatu. Kemudian kata Nabi SAW dalam keadaan tidak berbusana. Makanya Aisyah ketika mendengar hadis ini kaget, wahai Rasulullah, ya, bagaimana orang dalam keadaan tidak berbusana? Ya, ya, apakah nanti mereka akan melihat satu sama lain? Kata Nabi SAW, keadaannya lebih dahsyat dari apa yang engkau bayangkan. Iya, karena pada hari kiamat orang tidak kepikiran lagi melihat aurat orang lain. Jangankan itu hari kiamat, antum ketika gempa saja, istri antum tinggalkan. Iya, masing-masing menyelamatkan diri sendiri itu sekedar gempa saja. Kenapa? Maka orang kalau dalam kondisi yang disibukkan yang sangat, maka sudah lupa, ya, terhadap kelezatan yang ada. Apalagi di hari kiamat kelak, ketika matahari didekatkan dengan 1 mil, ya 1,5 kilo, ya, sangat dekat sekali jaraknya. Maka ya keadaan yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, dikumpulkan manusia nanti dalam keadaan uratan, dia tanpa berbusana. Ghurlan, tidak disunat. Jadi tidak disunat. Manusia itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan demikian. Kemudian Nabi membaca ayat, ya, di dalam surah Al-Anbiya, kata Nabi SAW, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kami ciptakan manusia di awal penciptaannya, seperti itu pula lah kami kembalikan manusia tersebut, ya. Dan ini janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi, dan orang yang pertama kali dikasih pakaian nanti di hari kiamat kelak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliaulah orang yang pertama kali yang Allah kasih pakaian nanti di hari kiamat kelak. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata para ulama, ada keadaan khusus ketika manusia dikumpulkan padang mahsyar. Ada keadaan orang-orang tertentu yang Allah bangkitkan dalam kondisi tertentu. Di antaranya adalah keadaan orang-orang kafir. Bagaimana keadaan mereka ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar? Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, kata Allah, wa nahsyuruhum yawmal qiyamah ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang kafir itu kami kumpulkan nanti di padang mahsyar hari kiamat, yang mana wajah mereka ya, berjalan di atas wajah mereka, ya, umyan, ya, mereka buta, bukman, mereka bisu, dan summan, mereka tuli, ya. Maka para sahabat pun ketika membaca ayat ini bingung, bagaimana orang kafir bisa berjalan di atas dengan wajah mereka? Maka bingung para sahabat, ya. Ya, maka para sahabat pun bertanya, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat bertanya, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan dia berjalan di atas wajahnya di hari kiamat? Ya. Kemudian kata Nabi SAW, alaysa alladhi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyamshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah? Kata Nabi SAW, bukankah orang yang bisa menjalankan manusia di dunia ini dengan 2 kakinya, tentu dia juga akan bisa menjalankan manusia dengan wajahnya. Ya. Maka Qatadah ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan, bala wa izzati rabbina, benar kata Qatadah, demi kemuliaan Tuhan kami. Maka ya, Allah Subhanahu Wa Taala mampu atas segala sesuatu. Dan zaman sekarang pun ini sesuatu yang mungkin tidak mustahil, ya, zaman sekarang, ya. Dan itu pun bisa kita lihat dalam kehidupannya nyata. Bahkan kadang-kadang orang membuat tempat wisata rumah terbalik, katanya semuanya dibalik semua, ya. Di dalam keadaan dunia saja kita bisa melihat contohnya, ya, apalagi dalam keadaan hari kiamat kelak. Kemudian di sini ada muskilah. Muskilah kenapa? Di dalam ayat ini dikatakan orang kafir itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, bahwasanya mereka dalam keadaan tidak mendengar, dalam keadaan tidak melihat, dalam keadaan bisu. Dalam keadaan bisu. Ini 3 kondisi. Orang kafir kemudian dibangkitkan dalam kondisi dia berjalan dengan wajahnya. Tetapi ya, banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya orang kafir itu mereka berbicara dengan malaikat penjaga api neraka. Mereka saling melaknat satu sama lain di neraka. Mereka
berbicara dan mereka melihat. Taib. Kenapa di dalam ayat ini dikatakan orang kafir itu apa? Dibangkitkan dalam kondisi buta, tuli dan ya tidak melihat. Padahal banyak dalil yang menjelaskan orang kafir itu ketika dimasukkan di neraka, mereka saling melaknat satu sama yang lain. Yang mengatakan gara-gara ikam aku masuk neraka, kada gara-gara nyawa udah masuk neraka. Ya, maka saling melaknat. Ya, mereka saling melaknat satu sama lain dan mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan berbicara dengan malaikat penjaga api neraka. Taib. Para ulama mengatakan ya, yang paling bagus menjelaskan masalah ini yang saya lihat adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti di dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Kata beliau, ya, keadaan orang kafir ini dibangkitkan dalam kondisi buta, dalam kondisi tidak mendengar, dalam kondisi tuli, ini pertama kali dikumpulkan di padang mahsyar. Pertama kali dikumpulkan padang mahsyar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi panca indera mereka. Jadi awal dikumpulkan di padang mahsyar mereka kondisinya demikian, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bisu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi panca indera mereka sehingga tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menjelaskan mereka saling melaknat di neraka, ya. Karena kondisinya sudah dikembalikan panca indera mereka. Kemudian yang kedua, ya, kondisi manusia, ya, kondisi khusus manusia ketika mereka berada, ya, di padang mahsyar, yaitu orang-orang sombong. Bagaimana keadaan orang-orang sombong ketika di padang mahsyar? Para ulama mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan kumpulkan, ya, orang-orang sombong tersebut, yuhsyaru al-mutakabbirun yaumal qiyamah amsal adh-dhur fi surir rijal yaghsyahum adh-dhul min kulli makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan nanti orang-orang sombong tersebut di hari kiamat seperti jagung dalam bentuk laki dalam surah manusia. Kemudian dia diliputi penuh kehinaan dari seluruh penjuru. Ya. Jadi diciptakan orang sombong itu dalam keadaan yang sangat kecil dan diliputi penjuru dari berbagai arah. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian, ya, di antara tadi bentuk orang yang khusus dibangkitkan di hari kiamat nanti dikumpulkan di padang mahsyar adalah orang sombong. Dikumpulkan mereka nanti dalam kondisi yang sangat kecil, ya, seperti, ya, seekor semut, ya, dalam bentuk laki-laki, ya, dalam bentuk laki-laki, ya, diliputi kehinaan, bentuk yang sangat kecil. Ya, kenapa? Sebagai balasan atas perbuatan mereka dihinakan oleh Allah di hari kiamat kelak. Kemudian juga di antara orang yang khusus nanti dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan di hari kiamat adalah keadaan khusus adalah laki-laki yang tidak berlaku adil, suami tidak berlaku adil kepada istrinya. Maka nanti, ya, dibangkitkan di dalam keadaan yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Kata Nabi, seorang yang mempunyai dua istri kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, tidak adil, nanti di hari kiamat, kata Nabi, ya, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring, ya, sebelah badannya miring, ya, maka nanti kondisinya dia miring, ya. Maka, ya, ini nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Namun di dunia, ya, belum tentu dia tidak ada jalannya miring. Ya, jangan antum orang jalannya miring, nah ini kada adil di, ya, enggak, ya. Tetapi nanti ini di hari kiamat kelak, ya, bahwasanya jalan badannya miring nanti, ya. Maka hati-hati. Orang yang punya dua istri atau lebih tidak adil, maka, ya, hukumannya nanti di hari kiamat jalan badannya miring. Mungkin sebagian orang miring aja kada apa-apa, belum tentu. Ya, bisa jadi, ya, Anda akan mendapatkan kesusahan ketika Anda jalan badannya miring nanti di hari kiamat kelak. Ya, maka ini bahaya, ya, orang yang tidak berbuat adil kepada istri. Tentu adil yang dimaksudkan di sini adalah adil dalam memberikan nafkah, adil di dalam mabit, adil di dalam memberikan tempat tinggal. Ya, adapun dalam masalah cinta, maka tidak bisa dipaksakan. Ya, karena, ya, hati manusia tentulah lebih condong pada satu dengan yang lainnya. Ya.
Kemudian juga keadaan orang-orang yang nanti di padang mahsyar, orang-orang keadaan khusus adalah orang-orang yang suka meminta-minta dalam rangka memperbanyak hartanya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, ma yazal ar-rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumil qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia sampai dia datang di hari kiamat tidak ada wajahnya daging. Ya Allah, hinakan dia ketika dia itu minta-minta untuk memperbanyak hartanya. Taib. Boleh tidak orang meminta-minta tidak untuk memperbanyak hartanya, tetapi dia minta dalam kondisi butuh, boleh tidak? Dia kelaparan, kemudian dia minta-minta, boleh tidak? Maka boleh seorang meminta kalau seandainya dia dalam kondisi butuh, apalagi dalam kondisi darurat. Tetapi afdalnya manusia tidak meminta-minta kepada orang lain. Kalau bisa dia tidak meminta, maka jangan meminta. Ya. Kalau bisa dia tidak membutuhkan bantuan orang, maka jangan meminta bantuan orang. Karena manusia itu kalau dia sudah membutuhkan orang, ya maka dia hatinya terikat dengan orang tersebut. Ya, hatinya terikat, menjadi tawanan. Kalau Anda ingin menawan seseorang, ya maka Anda kasih dia apa yang dia minta. Makanya laki-laki itu kalau ingin menawan hati wanita pasti memberi sesuatu. Ya. Pasti dia memberi sesuatu karena orang itu kalau sudah diberi menjadi tawanan. Bini penyarikan, pengen beri uang, pengen berikan emas, kadang tarik lagi. Yakin oleh 100%. Iya. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah dikasih dia menjadi tawanan, kata Syekh Islam Taimiyah. Ya sudah, maka ya orang yang dan hatinya akan terikat dengan orang yang memberi. Ya hatinya akan selalu fokus pada orang yang memberi tersebut. Dan meminta-minta pada asalnya makruh. Seseorang meminta-minta kepada orang itu tidak boleh. Taib. Apakah termasuk meminta-minta? Kalau ada orang misalnya berbagi-bagi. Ya misalnya di masjid ini berbagi nasi bungkus misalnya. Disediakan di depan masjid. Siapa yang mau nasi bungkus silahkan ambil misalnya. Apakah orang datang ke tempat stand tersebut mengambil nasi gratisan, ya, atau minuman gratisan, termasuk orang yang minta-minta? Ya, kalau ulun padahkan iya, kada ada lagi yang buka standnya. Tidak termasuk minta-minta. Ini tidak termasuk minta-minta. Ya. Kalau ada orang membuka sesuatu, misalnya dia membagikan, silahkan datang, ya ini gratis. Anda datang ke sana mengambil. Ini tidak termasuk dalam kondisi minta. Karena aslan orang itu ingin membagikan, tapi dia tidak tahu kepada siapa yang dibagikan. Ya. Maka ini tidak termasuk dalam kondisi minta-minta. Maka ini sering kita dapati, sering mungkin di masjid orang bagi-bagi apa? Makanan, berbagi minuman dan semisalnya. Anda mengambil orang bagi-bagi tersebut, maka ini tidak termasuk minta-minta. Lain halnya dia tidak berbagi. Dia berdiam, Anda datangi, kau minta banyak misalnya. Nah ini termasuk minta. Tapi kalau orang itu berbagi-bagi, kemudian Anda datang, misalnya di tengah jalan, Anda lewat, ada orang berbagi-bagi di tengah jalan. Kemudian Anda stop, Anda mengambil pemberian, mengambil apa yang dia bagikan, maka ini tidak termasuk insya Allah dalam kondisi minta. Ya. Maka ini keadaan khusus orang-orang kafir dan sebagian orang yang berbuat maksiat. Ya, Allah bangkitkan nanti di padang mahsyar keadaannya demikian. Adapun ahlul iman, orang-orang beriman pun juga memiliki keadaan kondisi-kondisi berbeda. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya bagaimana keadaan ahlul iman, orang mukmin ketika nanti di padang mahsyar, bagaimana bentuk mereka, bagaimana keadaan mereka. Insya Allah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Taib. Bertanya langsung boleh? Iya. Iya, semuanya nanti akan dikasih pakaian. Semuanya akan dikasih pakaian. Ya, tetapi awal manusia diciptakan ya dalam kondisi tidak berbusana. Dan yang pertama kali kasih Nabi Ibrahim, kemudian semua manusia akan dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Talqin kondisi koma. Taib. Bagaimana cara mentalkin orang yang dalam kondisi sakaratul maut atau dalam kondisi kritis? Tentu ya mentalkinkannya, ya kita talkinkan kalimat la ilaha illallah. Cukup di situ saja. Tidak perlu sampai Muhammad Rasulullah. Cukup sampai la ilaha illallah. Kita talkinkan ya sekali. Kalau dia mengikuti perkataan kita sudah cukup. Jangan Anda ulangi, diam kita. Terus apa yang ulun lakukan? Anda baca Quran, baca apa terserah. Ya diam. Tapi ketika Anda lihat dia berbicara ke arah lain lagi, ya, keluar kalimat yang lain lagi, Anda talkinkan lagi kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan diam, kita tidak mengulangi lagi. Kecuali dia berbicara kalimat yang lain. Ya, semacam itu. Tentu ditalkinkan ini orang-orang dalam kondisi sakratul maut. Jangan orang lagi sakit antum talkinkan. Ya. Maka ya dilihat ya. Mungkin sebagian orang nggak berpengalaman, bingung Ustaz. Ini sakratul maut kah ada kah? Bisa jadi hamok orangnya ditanya. Maka dilihat kondisi orangnya, ya dilihat kondisi orangnya. Kalau bisa bertanya dengan dokter ya, dok ini gimana keadaannya? Oh ini sudah parah Pak, ya kata dokternya. Banyak-banyak aja berdoa. Nah antum talkinkan itu. Ya antum talkinkan. Ya kalau di rumah sakit mudah, bisa bertanya dengan dokter, dengan suster. Mungkin yang gawat di rumah ya, mungkin orang tidak paham. Tapi biasanya tanda-tanda mati itu biasanya berbeda dengan tanda-tanda sakit biasa. Orang nazak itu biasanya kelihatan, ya gelisah orangnya dan seterusnya. Maka jarang orang nazak itu dia tidak gelisah. Biasanya gelisah kenapa? Karena sakit yang dia alami. Maka Anda talkinkan kalimat la ilaha illallah. Jangan menangis. Kebanyakan orang kadang-kadang dalam kondisi naza itu dia menangis. Maka nangis itu nanti setelah meninggal baru Anda nangis. Ya. Kalau dalam kondisi itu dia butuh orang mentalkin kan tidak butuh tangisan. Tapi orang saat itu butuh apa? Ditalkinkan, dibimbing. Kalau sudah meninggal baru saja orang itu menangis ya, meneteskan air mata. Tapi dalam kondisi saat itu jangan Anda tampakkan Anda sedih dengan dia ya. Nanti dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda kuatkan hatinya, bangkitkan husnudzonnya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita nggih. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah apakah orang miskin yang sombong juga termasuk di dalam hadis itu? Iya. Hadisnya umum, semua orang sombong, baik dia kaya, baik dia miskin. Maka tentu miskin kalau dia sombong maka juga lebih besar ya dosanya. Karena sudah miskin kemudian dia menyombongkan, seharusnya dia tidak boleh sombong. Maka mencakup hadisnya semuanya. Kemudian yang kedua, apakah pahala yang disebutkan di dalam hadis orang yang mendatangi berpagi-pagi datang di waktu Jumat, pahalanya unta, kemudian sapi, kemudian kambing, ayam, telur, itu juga didapatkan di masjid-masjid yang bukan di luar sunnah. Iya, semua masjid. Ya hadisnya umum. Ya hadisnya umum. Karena ya Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi masjid ya. Kasihan orang yang ingin sholat di masjid, kebetulan di masjid tidak ada apa? Masjid yang sunnah. Maka pahala itu berlaku di semua masjid. Selama ditegakkan Jumat maka berlaku pahala tersebut. Terlepas khatibnya seperti apa. Ya. Kemudian dan juga tidak menutup kemungkinan mungkin di masjid-masjid sunnah khatibnya salah bisa jadi. Ya. Ya tidak menutup kemungkinan karena kesalahan itu bisa saja menimpa siapapun. Ya. Bisa jadi khatib di masjid sunnah khatibnya kadada yang naik, kaum masjid naik. Ya, bisa jadi demikian. Kemudian dia berkhutbah salah ya, bisa jadi dalam kondisi orang terpaksa tidak ada khatib yang datang ya. Maka bisa jadi kesalahan itu bisa di mana-mana. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memberikan kebaikan dunia akhirat kepada pian dan kita semua amin. Bagaimana cara memiliki sikap qanaah dan melawan rasa putur dalam diri? Tentu seseorang kalau memiliki sifat qanaah, sifat rasa cukup, tentu ya kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Kata Nabi, "Unduru ila man huwa asfal minkum wa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum." Kata Nabi, lihatlah orang yang di bawah kalian, maka itu ya menjadikan kalian bisa bersyukur ya terhadap apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka menimbulkan sikap qanaah ya, itu banyak-banyak kita melihat orang yang di bawah kita. Dari sisi apa?
dari sisi musibah, dari sisi ujian, ya dari sisi kekurangan, maka itu menjadikan kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita yakini bahwasanya sikap qanaah ini, ya bahwasanya harta ini, ya yang menjadi harta kita itu adalah apa yang kita gunakan untuk kebaikan. Adapun yang kita nikmati sebagai fasilitas dan semisalnya yang kita gunakan, yang kita habiskan, maka itu tidak menemani kita. Itu bukan harta kita, itu habis. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menemani Anda nanti di kuburan, itulah yang menjadi nanti harta Anda nanti di akhirat kelak, ya. Maka dengan ini seseorang memiliki sifat qanaah ketika melihat ada orang gaya hidupnya mewah, gaya hidupnya Masya Allah, maka Anda yakini itu bukan nanti yang mendampingi dia di kuburan. Bisa jadi orang yang kaya, ya kadang pelit, dan itu banyak. Orang kaya kadang-kadang bisa jadi dia lebih pelit daripada orang miskin. Ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa berhitung. Ya, sedikit kecilnya sudah berhitung. Dan juga banyak juga orang kaya itu dermawan, tapi di sana ada orang kaya kadang-kadang dia pelit, lebih pelit daripada orang miskin. Maka ini yang kita yakini bahwasanya apa yang menemani kita dari harta itu adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, ya yang harus kita yakini bahwasanya manusia ya harus yakin terhadap apa yang Allah tentukan untuknya dari takdir Allah. Apa yang Allah tentukan untuk kita itu pasti baik. Allah yang tentukan untuk kita itu pasti baik. Allah jadikan kita orang kaya itu pasti baik. Ya. Mungkin orang ini jadikan Allah kaya, ya. Kenapa? Kalau miskin bisa jadi orang ini kufur. Bisa jadi orang ini tidak beribadah kepada Allah. Dan sebab itu pula Anda harus yakini, kok saya hidupnya pas-pasan, bahkan sering kekurangan. Anda yakini itu pasti baik untuk Anda. Kenapa? Karena bisa jadi kalau Anda diluaskan hartanya oleh Allah, dijadikan orang yang berada, Anda bermaksiat, tidak ingat kembali kepada Allah. Mungkin tidak mengenal Masjid Imam Syafi'i. Ya. Pas ketika seorang itu susah apa macam, dia mengenal sunnah. Maka itu harus kita yakini. Apa yang Allah takdirkan bagi kita itu pasti baik. Walaupun menurut hemat kita itu tidak baik. Itu keliru. Kenapa? Karena Allah mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya. Ada sebagian manusia itu kalau diluaskan harta, dia bermaksiat. Ya. Ada sebagian manusia juga demikian. Disempitkan hartanya, dia menjadi orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya apa saja yang kita dapatkan di dunia ini, yang baikkah, yang burukkah menurut kita, maka ketahuilah itu pasti baik untuk kita. Dan kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Dengan itu menjadikan kita lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, saya pernah menceraikan suami yang tidak bekerja mencari nafkah, suka berlaku kekerasan dan memakai uang hasil kerja saya. Saya tidak sanggup lagi menanggung semua kebutuhan rumah tangga. Dia tidak terima dan menyebut bahwa hanya pengadilan yang berhak menjatuhkan talak dan dia tidak pernah mentalak saya. Bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Jazakallah khairan. Taib. Tentu istri tidak bisa menceraikan suami. Ya, istri tidak berhak menceraikan suami karena yang mentalak adalah di tangannya para suami. Tetapi seorang istri boleh dia melakukan khulu. Ya, seorang istri boleh dia melakukan khulu. Khulu itu seorang istri mengajukan kepada hakim khulu agar dia dipisahkan, agar dia diceraikan. Tetapi untuk tentu khulu ini mengasih iwad, mengembalikan mahar. Ya, sesuai dengan kesepakatan. Kalau suaminya dikembalikan seperti mahar semula, maka dikasihkan. Kalau suaminya minta lebih, ya dikasih. Ya. Nanti hakim yang memutuskan. Kalau seandainya mungkin suaminya berlebihan, nanti hakim yang memutuskan. Maka kalau seandainya seperti tadi, ya misalnya suaminya bertindak kasar, melakukan kekerasan, kemudian tidak mau bekerja, maka boleh seorang istri meminta khulu. Maka caranya adalah datang ke pengadilan, ya, kemudian ajukan khulu. Ya, nanti hakim memanggil pihak yang bermasalah dari suami anti. Kemudian nanti ya diproses. Kalau dia tidak datang, nanti hakim yang menceraikannya. Kalau sudah diputuskan hakim dicerai, maka sudah sah cerainya. Atau sang suami tanpa ke hakim dia menceraikan, boleh.
Ya, sang suami menceraikan dengan kalimat misalnya khalaqtuki, aku khulu ikam. Maka itu sudah jatuh khulunya dengan cara apa? Dia seorang istri mengembalikan apa? Maharnya. Kalau sang suami tidak mau menghulu istrinya dan semisalnya, ya, maka Anda datang ke hakim. Hakim nanti yang memfasaknya, memisahkannya. Maka hakim nanti memisahkannya semacam itu. Ya tentu ya, kalau seandainya sebab-sebab itu ada, ya seperti sang suami tadi bertindak kasar, memukul istrinya, ya, kemudian sang suami mengambil harta istrinya, makanya tidak boleh. Ya juga sang suami misalnya tadi tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, bukan dia sudah berusaha tapi tidak dapat hasil, tapi sama sekali tidak mau bekerja, ini tentu tidak boleh ya, karena mencari nafkah itu kewajiban seorang suami. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ulun sering melihat ikhwan yang sudah ngaji bermuka keras dan sulit tersenyum. Bahkan terkesan sombong. Tolong nasihati kami Ustadz agar terhindar dari akhlak yang buruk. Ini belum tentu orang bermuka keras sulit tersenyum. Emang ciptaannya kayak gitu, bisa jadi sebagian orang apa namanya? Iya, mukanya emang kayak gitu ya. Misalnya padahal orangnya pas disapa senyum apa macam. Jadi kadang-kadang kita jangan suudzon juga ya dengan orang. Emang ada muka orang tuh kalau dilihat kita ini kayak penyarikan benar orangnya. Iya. Maka ya tidak bisa seorang itu dihukumi ya. Tapi kalau Anda sapa, dia tidak menegur, tidak apa ya, yang kiranya mungkin sudah mendengar tapi tidak mau nyapa, nah itu baru kita nasihati. Kalau sepintas Anda lihat ini orang tidak senyum, bisa jadi di saat dia sakit gigi, orang susah tersenyum. Ya, ya. Di saat orang lagi sakit ya, susah orang tersenyum. Ya, Anda datang orang lagi sakit-sakit, Anda datang bertakun, ya yang ada yang bawa pemangkung, dia minta. Ya. Kenapa? Karena orang ia lagi sakit dalam kondisi tertentu, ya tidak mood, ya tidak bisa merespon apa yang orang di sampingnya. Maka pertama ya kita jangan bersuudzon dulu terhadap ikhwan yang mungkin susah senyum. Tapi kalau ada orang semacam itu, ini tidak benar. Karena kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, sesungguhnya senyummu di wajah saudaramu itu ada sebuah sedekah. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum ya. Karena senyum itu memasukkan kebahagiaan pada saudara-saudara kita. Makanya orang itu kalau dia senyum ya terhadap orang lain, orang yang melihat itu merasa nyaman, merasa mendapatkan keamanan ketika dia bertemu dengan orang-orang yang mudah senyum. Kalau kita emang tabiatnya susah senyum, maka harus diubah. Ya, harus diubah. Ketemu sama orang berusaha senyum ya. Mungkin sewaktu-waktu kada ingat ya, diingatkan lagi semacam itu. Karena namanya akhlak itu, ada akhlak itu apa namanya jibilli. Dari dasarnya orangnya sudah bagus ya. Sudah apa-apa kalau salah maaf ya. Bahkan orang memukulinya minta maaf. Ya, ada orang demikian. Yang sudah dari apa namanya Allah ciptakan demikian, akhlaknya sudah bagus, ketemu orang senyum tanpa dia coba, dan itu ada manusia semacam itu dari asalnya Allah ciptakan kayak gitu, akhlaknya sudah bagus. Ada orang dari asalnya kada tahu apa-apa, ketemu orang kayak hendak bawa berkelahi aja ya. Orang semacam ini dia butuh namanya belajar. Maka akhlak itu juga bisa didapatkan dengan cara belajar, dengan cara bil kasbi, ya disebut belajar, ya hadir, bermuamalah dengan orang, maka dia akan berubah. Dan itu tentu butuh proses ya. Orang ya sekeras apapun dulunya ketika dia bermuamalah, bergaul sama orang, maka pasti dia akan berubah. Yang dulunya orang pendiam ketika berbicara, bergaul sama orang, akhirnya dia sedikit banyaknya dia akan banyak berbicara. Dan sebaik-baik manusia adalah orang berusaha ya memahami tentang saudaranya. Kalau saudara kita ini ya ketujuhnya berdiam, maka kita kalau berteman dengan dia juga berdiam. Itu sebagus-bagusnya kata Syekh Sa'di. Kenapa? Karena dia menyesuaikan dengan keadaan saudaranya. Orangnya ini kada ketujuh banyak bicara. Antum datang, ayo bener terus antum, kada sing hentian. Padahal dia tidak senang Anda banyak bicara jangan banyak bicara. Kalau saudara Anda itu senangnya hobinya ngobrol, ayo antum ngobrol. Walaupun antum susah ngobrol, berusaha antum paksa diri antum untuk ngobrol. Ya. Teman antum itu saudara antum itu sukanya serius, antum serius.
Saudara antum tuh sukanya canda-canda, antum bercanda, maka itu sebaik-baik orang. Dia bisa bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Maka kita berusaha ya belajar. Kalau tidak dari jibillah kita tidak bisa, maka kita berusaha dengan cara belajar. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menzakati harta dagangan yang dahulu sudah terlanjur tidak dijakati karena tidak tahu? Apakah boleh menzakatinya saat bulan Ramadan agar mengetahui hitungan genap 1 tahun dan ingat hitungan haulnya? Kalau harta yang tidak wajib dizakat, harta yang tidak dizakat, tidak dikeluarkan zakatnya pada sudah masuk hitungan zakatnya, maka cara bertaubatnya adalah dikeluarkan zakatnya secepatnya. Jangan menunggu bulan Ramadan. Maka hitung harta Anda sekarang berapa. Contoh misalnya, saya dulu tidak menzakati harta saya. Sekarang hitung hartanya berapa jumlahnya yang ada. Ya, tidak menunggu hitungan bulan Ramadan. Karena tidak boleh mengakhirkan mengeluarkan pembayaran zakat walaupun 1 hari tidak boleh. Walaupun ya setengah hari kada boleh. Kalau sudah dikeluarkan zakat, keluarkan langsung, segera. Tidak boleh mengakhirkan mengeluarkan zakat kecuali ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Makanya kalau kita sudah datang waktu zakat, jangan pian tunggu-tunggu. Karena seminggu lagi lah anak keluarkan, jangan, kada boleh. Langsung dikeluarkan. Makanya lebih baik sebelum datang hari haknya langsung dikeluarkan, itu lebih baik. Kadang-kadang sebagian ikhwah itu menunggu bulan Ramadan biar jelas. Padahal zakatnya sebelum Ramadan. Zakatnya datang hitung zakatnya misalnya bulan Sya'ban, bulan Rajab. Kemudian dia akhirkan di bulan Ramadan, tidak boleh. Zakat itu sehari diakhirkan tidak boleh. Karena Allah mengatakan waqimus shalah wa atuz zakah. Segera kata Allah dikeluarkan zakat tersebut, tidak boleh diakhirkan. Taib. Apakah berinfak di saat susah lebih utama daripada saat lapang? Tentu orang berinfak di saat yang susah tentu lebih utama ya daripada saat dia lapang. Kenapa? Karena cobaannya lebih besar. Setiap cobaan lebih besar, ujiannya lebih besar, tentu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Ustaz. Maaf di luar tema. Dari tadi semuanya di luar tema ini. Ustaz, apakah benar sholat duha lebih utama dikerjakan 1 kali sepekan? Kurang tepat. Ada pendapat demikian tapi tidak benar. Kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Pendapat yang paling benar adalah sholat duha itu dikerjakan setiap hari rutinitas. Kenapa? Berdasarkan hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Khalili, kekasihku yaitu Rasulullah, berwasiat kepadaku pada 3 hal. Di antaranya tidak pernah meninggalkan sholat duha. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Jangan engkau tinggalkan sholat duha. Adapun perbuatan Nabi kadang meninggalkan sholat duha, kadang mengerjakan, Nabi ingin menjelaskan bahwa sholat duha itu tidak wajib. Kalau itu sudah dipahami tidak wajib, maka kerjakan sama seperti sholat tarawih. Nabi tinggalkan berjamaah. Kenapa? Karena untuk memahamkan kepada para umat bahwasanya ini tidak wajib. Ya makanya sholat duha itu dikerjakan. Ya walaupun ada pendapat mengatakan kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Tapi afwan di luar tema. Apakah sahih hadis Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari lalu ia sholat dan membangunkan istrinya? Jika istrinya menolak, ia mengucikkan air pada wajahnya. Allah merahmati seorang perempuan yang bangun pada malam hari ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia mengucikkan air pada wajahnya. Hadis ya demikian ya, hadis ya saya lupa ya lafaz hadisnya, tapi ada hadis yang semisal itu. Wallahu taala a'lam ya. Seingat saya hadisnya adalah hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih tentang seseorang membangunkan keluarganya. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika seseorang meminta carikan pembeli dan mengatakan saya mau jual harga batu puing ini Rp700 per biji dan 6 juta untuk borongan bersih. Untuk biaya angkut, tukang dan lain-lain saya tidak mau tahu. Jika ulun menaikkan harga apakah halal? Dan orang ingin menjual tersebut adalah bos ulun, tetapi ulun tidak ada akad kerja menjual puing. Apakah halal keuntungan yang ulun dapatkan? Jazakallahu khairan. Taib. Dia meminta carikan pembeli ya. Dia minta carikan pembeli dengan Rp700 per biji dan 6 juta per borong. Pokoknya dia tidak mau. Pokoknya 700 dia bersihnya. Taib. Maka ini dilihat akadnya. Kalau akadnya Anda itu sebagai wakil dia, nanti Anda mendapatkan fee dari dia, dari bos Anda tersebut, maka tidak boleh Anda menaikkan harga.
Atau Anda menaikkan harga boleh, tetapi hasilnya dikasihkan kepada bos. Kenapa? Karena Anda adalah anak buahnya wakil dia. Tetapi kalau seandainya Anda tidak mendapatkan fee dari bos Anda, atau mendapatkan fee dari bos Anda, tetapi bos Anda mengatakan bahwasanya, kata bos Anda, saya bersihnya 700, tetapi Anda kalau ingin lebih silahkan. Pokoknya punya ikam, lebihnya punya ikam, tidak ada masalah. Atau Anda tidak mendapatkan fee sama sekali, Anda mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Karena bos Anda tidak memberikan uang, ya, maka tidak memberikan upah, maka Anda boleh menaikkan. Ya, boleh menaikkan. Maka dilihat kesepakatan Anda, perjanjian Anda dengan bos Anda. Apakah Anda wakil ataukah bukan? Kalau bukan wakilnya dia, ya bukan wakilnya dia, boleh Anda mengambil keuntungan. Kalau Anda wakilnya dia, artinya wakil ini Anda digaji oleh dia. Ya, dikasih uang oleh dia. Maka ini adalah Anda wakilnya, maka tidak boleh Anda mengambil keuntungan lebih kecuali dengan izinnya. Anda katakan, bos, ini kalau lebih saya ambil ya, misalnya ada pembeli mau 800 misalnya per biji, 100 rupiahnya untuk saya. Boleh tidak? Boleh kalau bosnya mengizinkan. Ya, walaupun dia dapat fee juga dari bosnya. Kemudian misalnya ada lagi orang tersebut dia menjual yang tidak tertera ya di dalam akad. Yang penting kalau dia bukan wakil, dia bebas menjual apa saja. Tapi kalau Anda wakil dari bos Anda, maka Anda tidak boleh melakukan transaksi kecuali apa yang sudah diwakilkan kepada Anda. Di luar dari itu tidak boleh. Maka itu disebut dengan tasarruf fuduli. Maka tidak boleh ya. Maka dilihat akadnya wakil apa bukan. Taib. Pekerjaan saya jual beli emas online. Pada saat beli emas disimpan di bank. Apakah pekerjaan ini halal? Dia jual beli emas online seperti apa ini? Pada saat beli emas disimpan di bank, apakah pekerjaan ini halal? Jual beli emas online ini tidak bisa diwujudkan kecuali dengan dua hal. Karena kalau dia beli emas dengan uang, itu tidak boleh salah satunya terlambat. Harus cash saat itu juga. Maka kalau online pasti dia salah satunya terlambat. Ya, salah satunya terlambat. Taib. Hatta bank pun belum ready dia emasnya. Ya, bank itu belum ready emasnya. Ya, Anda dulu baru beberapa hari baru dia ada. Maka jual beli emas online ini boleh apa tidak? Pada asalnya tidak boleh kecuali Anda melakukan hal ini. Anda jual beli emas online. Saya misalnya beli di toko emas. Kemudian uangnya jangan ditransfer terlebih dahulu. Emasnya dikirim oleh kurir membawa emas ke pembeli. Sampai kepada pembeli ya, maka kurir mengasihkan emas ya. Kurir ini adalah wakil dari siapa? Dari penjual. Anda jadikan kurir yang membawa emas itu wakil dari penjual. Ketika diterima oleh pembeli, maka dia transfer uangnya kepada penjual dan kurir masih di sana, maka ini sah. Selama uang itu langsung masuk ke rekening si penjual. Kalau masih muter-muter duitnya sehari lagi masuk, ini nggak ada boleh. Tapi ditransfer masuk uangnya, kurirnya masih ada, ini tidak ada masalah. Atau ya seseorang beli emas online, dia transfer uangnya, dia transfer ke rekening yang lain. Ya, ke rekening temannya atau siapa, atau ke rekening orang lain atau anak buahnya yang berjual emas sebagai menitip. Sebagai titip, dia nitip uang di sana. Ketika emas itu sampai diantarkan kurir, kemudian dia menelepon, kemudian dia melakukan akad. Ya, bahwasanya ini emas saya terima, uang yang titipkan itu saya kasihkan ke Anda. Ya, sebagai apa? Jual beli. Makanya sah kayak gini. Adapun di luar kayak gitu maka tidak bisa. Ya, tidak bisa seorang melakukan transaksi jual beli emas secara online. Taib. Pekerjaan jual beli saham perusahaan, apakah pekerjaan ini halal? Boleh saja kalau seandainya barangnya ada, kemudian perpindahannya jelas ya. Kadang-kadang jual beli saham ini permasalahannya belum berpindah, kepemilikannya dijual lagi, sahamnya dijual terus semacam itu, atau yang dijual cepat. Ya, ini kadang-kadang yang bermasalah.
Ya, barangnya, sahamnya belum berpindah ke pemilikannya, sudah terjadi transaksi jual beli. Kemudian ada yang mengatakan istri Nabi Muhammad SAW ada 11 orang. Dan ada pula yang mengatakan ada 13 orang. Manakah yang benar? Kenapa umat Nabi Muhammad SAW diperbolehkan punya istri hanya maksimal 4 orang? Ya, memang khilaf ulama ya tentang jumlah istri Nabi SAW ya. Yang 13 itu ya karena mereka memasukkan ada 2 istri Nabi ya, tetapi yang rajih itu bukan istri Rasulullah SAW. Kenapa istri diperbolehkan umat Nabi Muhammad hanya maksimal 4 orang? Wallahu taala alam. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Yang 2 aja ribut ya. Yang apalagi 4 ya, apalagi lebih dari 4 ya. Ya. Mungkin wanita ya, wallahu alam. Kalau mau diambil hikmah, mungkin wanita tidak sanggup kalau lebih dari 4 ya. Mungkin bisa jadi permasalahan lebih besar ya. Pada saat tiupan sangkakala, semua manusia dimatikan. Ada beberapa orang malaikat maut yang mencabut jiwa manusia yang jumlahnya miliar. Ada malaikat maut yang mencabut ruh manusia yang jumlahnya puluhan miliar. Ya, kita jelaskan tadi. Pada tiupan sangkakala itu dikatakan para ulama yang mati semuanya, kecuali ada beberapa makhluk. Sebagian mengatakan malaikat maut. Sebagian mengatakan adalah Jibril, sebagian mengatakan Mikail, Israfil, sebagian malaikat yang memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak penafsiran para ulama. Tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini, tetapi ada sekelompok malaikat yang tidak mati. Siapa mereka? Wallahu taala alam, karena tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Tetapi ahlu tafsir mengatakan sebagian malaikat itu ada yang hidup tidak mati akibat tiupan sangkakala tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.